Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Intan. Di sini video kali ini kita akan belajar routing topologi nih teman-teman, dari topologi lab setup. Dan sebelumnya, lalu apa sih yang akan kita pelajari di sini? Yang kita bakal pelajari di routing topologi ini, yang pertama ada konfigurasi routing, kemudian share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat ada konfigurasi NAT permanen, yang kelima ada fixed IP address, Debian routing dan server, yang keenam ada konfigurasi resolver. Langsung aja ya teman-teman. Oke, di sini terdapat router Debian. Di sini kita akan mengkonfigurasi routing. Jadi nantinya klien dengan server kan mereka beda jaringan nih teman-teman. Bisa kalian lihat dari IP-nya mereka itu nggak bisa ngeping ya. Dengan konfigurasi routing di routernya, maka mereka berdua ini bisa saling oke. Langsung ke virtual box-nya aja ya teman-teman. Di sini saya sudah beralih ke tampilan GUI ke CLI nih teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi routingnya dulu. Kita login dulu. Kemudian kita bisa zoom in. Kemudian password. Kemudian kita bisa nano /etc/sys ctl. Ini benar nggak ya? Oh, ini C-nya ctl. Kemudian .com. Di bagian ini yang IPv4, mana ini? Yang di bagian IPv4 yang ini ya, IP forward, kita hapus tanda pagarnya nih teman-teman. Kita hapus dulu. Kita hapus pagarnya. Ini yang di IP forward ya teman-teman. Kemudian kalau kalian sudah hapus pagarnya, kalian bisa Ctrl X Y enter. Kemudian itu kalian bisa ketikkan sistem guys, mana ini? ctl min p. Ini sudah aktif nih. Kalian bisa lihat di topologinya. Dengan konfigurasi routing yang tadi kita lakukan di router, maka si klien Ubuntu ini bisa saling ping ke Ubuntu server. Karena ini berada di IP seharusnya. Ini bisa ping karena tadi kita sudah konfigurasi NAT-nya, langsung bisa aja kita ping. Kita pulang lagi ke sini, kemudian kita bisa ketikkan ping 10.10.10.3. Dia sudah bisa ping ya teman-teman. Kita coba ping 88. Ping 8888. Dia belum bisa ping karena itu belum dapat internet ya teman-teman. Kita belum share internet ke servernya. Kemudian bisa kalian lihat,
Tadi kan konfigurasi sebelumnya kita memasang adapter host only dari router ke host agar kita bisa terhubung ke host, tapi dia tidak terdapat internet dari hostnya. Oleh karena itu, kita bisa langsung share internet dari host agar internet bisa terhubung dan diteruskan ke router. Kemudian internet yang ada di router bisa diteruskan ke server-servernya nih teman-teman yang ada di sini. Nah, caranya itu untuk sharing connection bisa kalian pergi ke yang control panel, kemudian ini ya control panel, kemudian kalian bisa klik yang ini, yaitu disable semua aja, nggak usah ini, langsung aja ke properties. Nah, saya terhubung ke WiFi, jadi saya dapat internet dari WiFi. Kita bisa klik yang sharing, kemudian kita ini centang, kemudian kita pilih yang Ether 4. Nah, kemudian kita bisa langsung oke, kita yes aja. Jika kita sharing IP dan defaultnya itu akan terganti. Kalau IP yang di topologi itu kan tadi 192.168.56.10. Nah, setelah kita tadi ganti itu di sharing, itu maka IP-nya akan berubah jadi yang tadi kita di yes itu ya teman-teman, yang 192.168.137.1 ya teman-teman, tadi tulisannya. Kita bisa ke properties, kemudian kalian bisa protokol version 4. Nah, di sini otomatis sudah terganti karena tadi kita sudah sharing nih teman-teman. Kita bisa oke aja. Nah, kita bisa lihat di Ether 4-nya itu kan dia kan udah terganti nih. Nah, sudah sebelumnya di sini kita kan harus menyesuaikan IP. Kita buka routernya, kemudian kita nano, kita bersihkan dulu. Kita bisa nano /etc/network, kemudian /interface. Nah, di sini kita belum ganti nih, masih jadi yang sebelumnya. Kita bisa ganti dulu. Ini kita bisa ganti dulu. Kita hapus. Jadi tadi IP-nya itu 192.168.137.10 ya teman-teman. Kemudian untuk gateway-nya itu saya mau ganti jadi 192.168.137.1. Nah, kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita bisa sistem salah apa ini sistem CTL, kemudian restart networking. Kemudian bisa IPA. Nah, dia itu untuk IP-nya itu dia sudah terganti ya teman-teman. Oke, sudah berubah ya. Kita bisa langsung aja. Nah, ketika kita ping 88 itu dia otomatis sudah bisa ya. Lalu kenapa sih Ubuntu client nggak bisa ping 88 tadi? Karena belum konfigurasi NAT-nya nih teman-teman. Dengan NAT ini kita akan menyebarkan internet yang sudah didapat di router dari host
atau dari laptop kita tadi, dari hasil internet, dari wifi ke server-server lainnya nih teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, caranya kita bisa masuk apt, kemudian CD-ROM, kemudian add, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita apt get install iptable. Kemudian enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita tunggu y. Nah, selanjutnya kalian bisa konfigurasi NAT-nya nih teman-teman dengan cara iptable. Nanti dulu. Ini tadi itu yang pertama. CD-ROM. Kemudian kalian bisa iptable, kemudian min-t, kemudian nat, min-a, kemudian kita tuliskan port, ini kurang S, routing, kemudian min o, kemudian n post 3. Kita cek dulu apakah ada yang keliru. Ini dengan perintahnya iptables min t nat min a port to router routing, kemudian min o n post 3, kemudian kita lanjut n post 3, kemudian min c, kemudian masquerade ya teman-teman, masquerade. Kemudian kalian bisa enter. Nah, selanjutnya kalian bisa coba ping ke Ubuntu kliennya nih teman-teman. Kita coba buka dulu Ubuntu kliennya. Kita bukain semua aja dulu biar nanti jadi satu. Kita buka juga ini. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, nanti di sini kita akan ping 88 ya, teman-teman. Password. Kemudian kita langsung masuk ke terminal. Kemudian kita coba ping 8888. Nah, dia udah bisa ya teman-teman. Nah, untuk biar dia itu sudah permanen, dia itu bisa kalian ketikkan yang mkdir /etc/iptables kemudian slash ya teman-teman. Tadi saya lupa nggak ke videoin. Kemudian bawahnya langsung enter aja tadi. Kemudian yang kedua itu kalian catat yang ini
sampai V4. Nah, selanjutnya kalian bisa enter. Nah, di situ kita sudah masuk atau menyimpan IP tables dalam directory IP tables nih teman-teman. Kemudian kita lanjut perintah yang keempat yang ini. Nah, oke, tadi saya sudah clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ini kita kecilkan aja dulu biar bisa berbagi. Nah, lanjut yang nano nih teman-teman. Kita di sini. Ini kita geser biar kelihatan. Sini aja. Lanjut yang nano. Perintahnya yaitu nano/etc apt/source.list. Kita enter. Nah, di sini itu sudah ada yang HTTP. Nah, kalau kalian masih kosong, kalian itu bisa diketik manual nih teman-teman. Kemudian kita lanjut yang apt update. Ini nggak kelihatan ya kalau di bawah. Kemudian Ctrl X aja. Kemudian apt apa tadi? Update kan? Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu apt ini kita bisa kecilkan nggak sih? Tapi nggak kelihatan nanti. Nah, ini kita ketikkan aja apt install apt. Oh, ini belum ada spasinya ya teman-teman. Install. Ini bisa berbagi aja mungkin biar kelihatan. Tembak. Kemudian persisten. Kita lihat. Kita cek dulu. Kita cek di sini. Aduh. Apt install IP table persisten. Kita enter. Nah, oke, lanjut. Kita akan bahas materi yang kelima nih teman-teman, yaitu fix IP address Debian router dan server. Ayo kita langsung ke materinya aja. Nah, kita lanjut aja. Ketika kita mau memasang IP, itu kita harus yang nano, kemudian /etc/network interface. Nah, di sini saya menambahkan auto endpost 3 di interface endpost 8 juga. Ini saya tambahkan auto endpost auto ya teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih auto itu fungsinya apa? Auto ini berfungsi agar kita tidak perlu memerlukan if up nih. Ketika server kita itu tadi dimatikan, itu di sini itu kita harus melakukan if up. Nah, di sini saya kan sudah menambahkan auto. Kalau tidak, jika mematikan itu VM-nya maka dan dijalankan jika itu kemungkinan IP-nya bisa hilang dan kita harus menjalankan perintah if up lagi. Oke, lanjut ya konfigurasi reserver di Ubuntu client nih teman-teman. Kita Ctrl X aja. Kemudian kita pergi di Ubuntu yang ini. Kita enter. Kemudian kata sandi. Ini kita tungguin. Nah, di sini kita bisa ping 8.8.8.8.
Nah, dia itu sudah bisa ya teman-teman. Dia ketika di ping 88 dia itu sudah bisa. Maka ini itu kalau kalian ping Google itu bisa kalian konfigurasi dulu Let's Server untuk melakukan. Kita bisa dengan masuk ke root dulu, kemudian kalian bisa CD nantinya, kemudian bisa ketika nano /etc /resolve kemudian .com. Nah, di sini ini nantinya itu kalian bisa tambahkan nih teman-teman di bagian ini ke bawah lagi. Ini kelewat. Nah, di sini ini kalian bisa tambahkan bintang. Nah, kemudian bawahnya itu kalian bisa di ini dulu. Kita untuk bawahnya itu kalian bisa ditambahkan yang 88, yaitu name server kemudian 8.8.8.8. Nah, kemudian kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian maka itu sudah bisa ping Google ya teman-teman. Kalian bisa ke server 1 dulu. Nah, di sini ini sudah bisa ping Google karena dia itu udah tadi yang kayak tadi itu dia udah saya tambahkan yang name server 8.8 nih teman-teman ya. Kemudian untuk server 2-nya kita bisa samakan. Server 2 ini kita bisa samakan, itu udah saya tambahkan 8.8. Caranya itu tadi sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian untuk router Debian-nya itu harusnya otomatis akan bisa. Nah, ini kita bisa ke router Debian-nya itu. Kemudian kalian bisa ping google.com. Nah, maka dia itu akan otomatis bisa. Karena kalau kalian ingat, dari sebelumnya kita itu sudah men-sharing internet ya teman-teman. Kalau kita ping 88, dia juga pasti akan bisa. Nah, dia juga bisa ya teman-teman. Kemudian kalian bisa pergi yang ke topologinya lagi. Jadi, kesimpulannya dari routing topologi ini, di sini kita buat konfigurasi routing nih teman-teman pada Debian-nya yang kita sebut dengan router Debian. Ini dia terhubung dengan host atau laptop kita yang ini itu terhubung ya teman-teman. Kita menggunakan adapter host only. Nah, dari adapter host only tersebut kita meng-sharing internet connection dari WiFi yang kita hubungkan ke sharing ke interface host only. Oleh karena itu, dari host only tersebut router bisa mendapatkan internet teman-teman. Kemudian di router kita sudah konfigurasi IP ya tadi teman-teman sebelumnya agar terhubung ke client server 1 dan client server 2. Jadi intinya si router mendapat internet dari laptop kita melalui sharing. Kemudian di router dia menyebarkan internet ke client server 1 dan server 2 ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup saja pertemuan kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.